saya teringat sebuah kisah. Ceritanya sebagai berikut. Di zaman dinasti Ming, ada seorang bernama Shen Wansan. Suatu hari ia melihat seseorang membawa ratusan ekor kodok yang akan dipotong kepalanya untuk dimasak dan dihidangkan. Shen Wansan tidak tega melihat kodok mati dipotong kepalanya. Ia mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli semua kodok itu dan dilepaskannya di kolam rumahnya. Ratusan kodok itu hidup dengan tenang di kolam rumahnya. Suatu hari Shen Wansan berjalan melewati kolam itu. Ia melihat sekawanan kodok duduk dengan membentuk lingkaran di atas sebuah pot yang terbuat dari tanah liat. Mereka mengeluarkan suara yang berisik. Shen Wansan merasa pot itu sangat unik, lalu dibawa pulang untuk dijadikan wadah air keperluan membasuh muka. Suatu kali saat mencuci tangan, tanpa disadari cincin yang dikenakan di jari Shen Wansan terjatuh ke dalam pot. Ia baru menyadarinya pada keesokan pagi hari. Ketika mencari cincinnya di dalam pot tersebut, ia menemukan pot itu berisi banyak cincin. Shen Wansan merasa sangat heran, lalu mencoba memasukkan uang perak dan emas ke dalam pot. Ternyata, pot itu penuh dengan uang perak dan emas. Rupanya, pot tersebut adalah pot pengumpul harta yang dikisahkan dalam legenda. Sejak itu, harta kekayaan Shen Wansan tak ada yang dapat menandinginya. Harta kekayaannya jauh melebihi harta kekayaan milik negara. Kita tidak perlu membahas kebenaran cerita tersebut. Yang jelas, cerita tersebut berkisah tentang hal yang terpuji. Orang yang melepaskan hewan akan memperoleh pahala, karma baik akan menyertai dirinya. Shen Wansan membebaskan makhluk hewan, lalu menjadi kaya raya di kemudian hari. Kejadian itu sungguh demikian. Suatu kali, saya memimpin upacara satwa mocana di atas laut. Pihak penyelenggara meminta saya menuntun hewan Aquarius yang akan dilepaskan itu berlindung pada Buddha. Saya memperhatikan sebagian ikan sudah sekarat dan hampir mati. Bahkan ada ikan air tawar yang akan dilepas di laut. Juga ada kura-kura yang mungkin tidak cocok habitat di laut. Saya mengambil kesempatan itu menjelaskan pada mereka yang ada di sana bahwa membebaskan makhluk hidup bukan hanya sekadar upaya formalitas saja, tapi harus benar-benar membebaskan mereka ke habitatnya. Demikianlah hendaknya kita bertindak dengan sungguh-sungguh. Ikan laut dangkal jangan dilepaskan di laut yang dalam. Ikan yang hidup di laut dalam jangan dilepaskan di laut yang airnya dangkal. Ikan air tawar tidak dilepaskan di laut. Ikan laut tidak dilepaskan di telaga atau sungai. Unggas di dataran rendah jangan dilepaskan di hutan belantara. Kura-kura dari sungai tidak dilepaskan di lautan. Umat Buddha yang hendak melakukan satwa mocana harus mengerti tentang kebiasaan hidup hewan yang ingin dilepas. Harus dikembalikan ke habitat mereka yang sesuai. Jangan sampai upaya pelepasan menjadi upaya menuju kematian. Selain itu, biasanya para nelayan yang sudah tahu bahwa ada umat mau melakukan pelepasan ikan di hulu sungai, maka berkumpul di hilir sungai, siap-siap menangkap kembali ikan yang akan dilepaskan. Untuk itu, umat yang hendak melakukan pelepasan hendaknya menjaga rahasia, jangan sampai para nelayan mengetahui di mana pelepasan itu dilakukan. Menurut saya, di antara semua perbuatan baik, pahala tidak membunuh dan membebaskan makhluk hidup paling besar. Karena pembebasan berarti menyelamatkan nyawa. Pahalanya nomor satu, tidak bisa ditandingi oleh perbuatan baik kecil lainnya. Sebaliknya, di antara semua dosa, tindak pembunuhanlah dosa yang paling berat. Karena begitu melakukan pembunuhan, dendam yang terjalin paling mendalam, karma buruknya juga paling berat dan menyedihkan. Saya selalu mengimbau kiranya para umat Buddha jangan membunuh hewan. Karena sewaktu membunuh hewan, berbagai cara akan digunakan. Membelah perut hewan dengan pisau, atau menusuk organ tubuh hewan dengan alat tajam, atau mengupas kulit hewan atau sisik ikan, atau menyembelih tenggorok hewan dengan golok, atau membacok cangkang hewan, atau merebus ikan yang masih hidup dengan air mendidih, atau merendam kepiting dan udang dengan air garam dan arak. Tindakan ini jelas akan menodai kesucian hati kita. Bagaimana mungkin bisa mengembangkan bodhicitta? Ketika Buddha Sakyamuni membabarkan Buddha Dharma di India, setiap tahun rutin melakukan retret musim panas selama beberapa bulan. Hal itu terutama dikarenakan banyak serangga akan muncul di permukaan tanah pada musim panas. Para biksu yang berjalan-jalan di luar bisa membahayakan nyawa hewan kecil tersebut. Sang Buddha berbelas kasih pada nyawa makhluk sekalipun serangga kecil. Marilah kita taati sila tidak membunuh dan banyak melakukan pelepasan hewan. Dan sering-seringlah menjapa mantra Bodhisattva Manjusri yang amat bermanfaat ini. Om Apela Hom Kancala Soha.